Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare kembali menemani aktivitas Anda? Tentunya sejumlah informasi seputar Kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Sejak di-launching pada 27 Juli lalu, Satpol Tik Inovasi dari Satpol PP Kota Parepare terlihat makin intens memperketat pengawasan jam operasional rumah makan, kafe, restoran, dan tempat hiburan yang ada di Kota Parepare. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Parepare melalui unit Satpol Tik atau Satpol Cantik yang terdiri dari Serikandi Satpol PP Kota Parepare yang beranggotakan 31 orang turun hingga ke pasar-pasar dalam mengingatkan warga baik pengunjung maupun penjual untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal agar tetap produktif dan aman dari COVID-19. Selain itu juga turun langsung dalam mensosialisasikan surat edaran Wali Kota Parepare yang mengatur tentang aktivitas pelaku usaha di masa pandemi COVID-19. Tim Satpol Tik yang dibentuk ini semuanya adalah wanita dan dibagi dalam 3 regu untuk menjalankan tugasnya dengan mengedepankan tindakan persuasif dan humanis sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas Satpol PP dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah kota khususnya di masa pandemi COVID-19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka menyusun rencana kerja Kampung KB tahun 2020 hingga 2021 secara partisipatif yang dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Watang Bacukiki pada Jumat 7 Agustus 2020, kelompok kerja melakukan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan tingkat Kota Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Kelompok kerja atau Pokja Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Percontohan tingkat Kota Kelurahan Watang Bacukiki melaksanakan kegiatan pertemuan Pokja dalam rangka menyusun rencana kerja Kampung KB tahun 2020-2021 secara partisipatif di Aula Kantor Lurah Watang Bacukiki pada Jumat 7 Agustus 2020. Tujuan pertemuan ini untuk menghasilkan rencana kerja yang betul-betul menyentuh kepentingan warga masyarakat di Kampung KB Percontohan tingkat kota di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta terdiri dari 20 orang pengurus kelompok kerja atau Pokja Kampung KB Watang Bacukiki ditambah 4 orang penyuluh KB. Materi yang diberikan berupa penyusunan rencana kerja dan pelatihan sistem pencatatan pelaporan Kampung KB. Fasilitator kegiatan Baharia Tahir mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk pelatihan bagi pengurus Pokja Kampung KB agar bisa melakukan perencanaan kerja yang berkualitas. Kegiatan hari ini di Kampung KB Kelurahan Watang Bacukiki adalah pertemuan Pokja di mana membahas tentang rencana kerja Kampung KB tahun 2020-2021. Kami mencoba menerapkan perencanaan partisipasi dan bawah dengan melibatkan anggota Pokja sendiri untuk merencanakan apa saja yang akan dilakukan di Kampung KB sehubungan dengan permasalahan yang sudah diangkat oleh tokoh masyarakat, ketua RW, RT, dan sebelumnya dilakukan dengan forum musyawarah. Kami berharap program kerja yang dihasilkan hari ini betul-betul program kerja yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Watang Bacukiki sehingga dapat meningkatkan kualitas keluarga yang ada di Kelurahan Watang Bacukiki. Kegiatan ini difasilitasi langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare, didukung pemerintah Kecamatan Bacukiki dan pemerintah Kelurahan Watang Bacukiki. Dalam kesempatan tersebut, Camat Bacukiki Saharudin berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas kerja Pokja Kampung KB Kelurahan Watang Bacukiki agar pengurus Pokja Kampung KB Percontohan tingkat Kota Parepare bisa lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya di masyarakat. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, menghadapi tatanan kehidupan baru, Dinas Kominfo terus berupaya mengedukasi masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare intens melakukan sosialisasi keliling kepada masyarakat terkait cara pencegahan penyebaran virus corona dengan memanfaatkan mobil unit layanan informasi publik yang dilengkapi dengan pengeras suara. Tim Diskominfo Parepare menyusuri jalan-jalan di wilayah strategis seperti pasar, kawasan pertokoan hingga ke tingkat kelurahan-kelurahan guna menyampaikan informasi dan himbauan pencegahan COVID-19. Melalui kegiatan ini, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Arwar Rahman MSI mengatakan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, masih ada di tengah-tengah masyarakat, untuk itu diperlukan kewaspadaan. Walaupun saat ini kita telah berada dalam tatanan kehidupan baru atau new normal, namun tetap diperlukan ketaatan menjalankan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah kota sendiri melalui Dinas Kominfo Kota Parepare terus menghimbau masyarakat melalui mobil unit layanan informasi publik agar dalam beraktivitas tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami dari Dinas Kominfo bahwa saat ini persoalan virus corona ini atau COVID-19 masih ada di masyarakat, masih ada di komunitas. Oleh karena itu kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, tetap harus ada. Walaupun kita juga saat ini sebagaimana kita ketahui kita berada di era new normal atau tatanan kehidupan baru, sambil kita terus menjalankan aktivitas, segala protokol kesehatan yang telah digariskan ditentukan oleh pemerintah tetap kita taati. Oleh karena itu pemerintah kota setiap saat melalui Dinas Kominfo terus menghimbau masyarakat setiap sore bahkan pagi juga malam kami turun ke masyarakat untuk menyampaikan himbauan persoalan bagaimana kita mentaati protokol kesehatan ini, karena sampai saat ini virus corona ini masih ada di komunitas, ya seperti itu. Jadi mohon tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi melalui internet dan media daring bisa mengetahui apa dan bagaimana yang mesti dilakukan menghadapi wabah COVID-19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Melalui temu karya Karang Taruna Kecamatan Soreang yang digelar pada Rabu siang 6 Agustus 2020 kemarin, Kamal Nur ST terpilih secara aklamasi memimpin Karang Taruna Kecamatan Soreang periode 2020 hingga 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kamal Nur ST terpilih secara aklamasi memimpin Karang Taruna Kecamatan Soreang periode 2020-2025. Kamal terpilih melalui temu karya Karang Taruna Kecamatan Soreang yang digelar pada Rabu siang 6 Agustus 2020. Hadir dalam temu karya Karang Taruna tersebut, Camat Soreang Dede Hari Rustaman, Kanit Binmas Polsek Soreang Ibda Muhammad Tajrid, Sekretaris Karang Taruna Kota Parepare Baharia Tahir, para lurah dan ketua Karang Taruna Kelurahan Sekecamatan Soreang, serta pengurus Karang Taruna Kota Parepare selaku panitia pelaksana. Melalui kegiatan tersebut, Camat Soreang yang juga Wakil Ketua 2 Karang Taruna Kota Parepare berpesan kepada pengurus Karang Taruna, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, untuk bisa hadir sebagai mitra pemerintah dalam segala aktivitas kegiatan, khususnya kegiatan sosial kepemudaan. Buat teman-teman yang berada di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan, mari kita sama-sama membesarkan Karang Taruna. Kalau saya mau bercerita, Bapak Ibu, Taruna itu harus pandai berpolitik, harus pandai memanage tentang kegiatan dengan kemasyarakatan, harus pandai juga bagaimana memanage tentang pemerintahan. Sama dengan Ibu Sekretaris tadi mengatakan, ini dianggap adalah organisasi pelat merah. Kenapa harus dibilang organisasi pelat merah? Karena harus bersinergi dengan pemerintah. Sementara Kanit Binmas Polsek Soreang juga mengajak anggota Karang Taruna untuk ikut bersama-sama bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekretaris Karang Taruna Baharia Tahir mewakili Ketua Karang Taruna berharap kepengurusan yang baru untuk periode 2020-2021 ini bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan program kerja. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75, Kodim 1405 Malusetasi dan Brigif 11 Badik Sakti menggelar kegiatan karya bakti dengan membersihkan beberapa titik yang ada di Kota Parepare.
Jajaran Kodim 1405 Maluku Tasi bersama anggota dari Brigif 11 Badik Sakti dan masyarakat menggelar karya bakti yang bertempat di lingkungan Pantai Maluku Tasi, Kota Parepare. Pelaksanaan karya bakti dengan melakukan pembersihan lingkungan ini mengusung tema melalui kegiatan karya bakti adaptif, kita ciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh. Dilansir dari Humas Kodim 1405 Maluku Tasi, Pasiter Kodim 1405 Maluku Tasi menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk berpartisipasi dalam memperingati 17 Agustus dan hal ini menjadi salah satu program Kodim 1405 Maluku Tasi dan Brigif 11 Badik Sakti sehingga kegiatan ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, di masa pandemi COVID-19, sejumlah pedagang bendera musiman di Kota Parepare kini harus gigit jari karena penjualan yang mulai sepi akibat dampak pandemi COVID-19. Omset penjualan para pedagang pun menurun drastis hingga 50% jika dibandingkan dengan omset tahun-tahun sebelumnya. Berikut informasi selengkapnya. Dampak pandemi COVID-19, sejumlah pedagang bendera musiman di Kota Parepare yang biasanya menjamur jelang HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang kini harus gigit jari karena penjualan yang mulai sepi. Omset penjualan para pedagang pun menurun drastis hingga 50% jika dibandingkan dengan omset tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dialami sejumlah pedagang yang memang khusus datang dari luar Sulawesi untuk menjual bendera di Kota Parepare. Salah satunya yakni Wati, seorang penjual bendera musiman yang berasal dari Bandung, mengaku menurunnya pembelian bendera pada tahun ini karena terpengaruh pandemi COVID-19. Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, penjualan bendera merah putih serta jenis lainnya memang menjadi pemandangan yang khas baik di setiap sudut jalan. Penjual yang telah 18 tahun berjualan musiman jelang HUT Republik Indonesia ini pada tahun sebelumnya mampu menjual rata-rata puluhan hingga ratusan bendera per harinya, namun kini hanya bisa menjual 5 hingga 10 bendera. Bendera dijual dari harga Rp25.000 hingga Rp40.000 tergantung jenis dan ukurannya. Masa pandemi ini Mbak gimana Pak pembeli? Agak berkurang. Agak berkurang, nggak kayak tahun lalu lah. Iya gitu ya. Nggak ada pandemi ya. Sehari biasa ada yang beli berapa nih Mbak biasa? Sehari ada yang gimana itu, ada yang 10 lembar, ada yang 5 lembar. Nggak tentu lah kalau jualan. Yang laris apa Mbak? Umbul-umbul atau bendera? Umbul-umbul sama bendera. Umbul bendera ya? Iya. Bendera yang dijual pun beragam jenisnya, mulai dari bendera merah putih biasa, kemudian layur, umbul-umbul, bandir, dan segitiga. Selain itu juga ada jenis background merah putih, biasanya untuk memenuhi kebutuhan perkantoran. Di antara beragam jenis bendera yang terjual, yang paling diminati pembeli adalah kebanyakan umbul-umbul dan bendera biasa. Erwin TV Peduli mengabarkan. Sejumlah mahasiswa dari Unhas yang saat ini melakukan kuliah kerja nyata di Kota Parepare melakukan pemasangan spanduk yang bertuliskan "Ayo sama-sama lakukan kebiasaan baru". Pada spanduk ini tercantum beberapa himbauan standar protokol kesehatan. Mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Unhas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Baju Kiki memasang sejumlah spanduk adaptasi kebiasaan baru mengatasi pandemi COVID-19. Kegiatan mahasiswa KKN Unhas tersebut didampingi langsung Camat Baju Kiki Saharudin dan Ramil Baju Kiki Kapten Infanteri Basri, Lurah serta Babin Kamtipmas. Spanduk yang bertuliskan, "Ayo sama-sama lakukan kebiasaan baru", tercantum beberapa himbauan standar protokol kesehatan, diantaranya, "Ayo pakai masker tak, jaga jarak tak, makan yang bergizi, sediakan hand sanitizer, cuci tangan tak pakai sabun, olahraga dan jangan lupa istirahat, pakai uang elektronik, dan kalau sampai rumah tak, langsung mandi."
Salah seorang mahasiswa KKN Unhas, Dani Ihza Erawan, yang ditemui saat memasang spanduk tersebut di halaman kantor Kelurahan Watang Bacukiki pada Jumat 7 Agustus 2020 mengatakan pemasangan spanduk ini sebagai bentuk peran serta mahasiswa membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Hari ini kita memasang spanduk adaptasi kebiasaan baru, dan di mana ini kita lakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan juga sosialisasi pentingnya melakukan kebiasaan baru di masa pandemi ini. Semoga kegiatan ini dapat dilihat dan dilakukan bersama masyarakat dengan baik dengan mengikuti protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru. Camat Bacukiki Saharudin berharap melalui spanduk ini diharapkan masyarakat bisa lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah, ini kelurahan yang terakhir setelah 3 kelurahan di depannya dilaksanakan pemasangan spanduk oleh KKN Unhas kelompok 104 tematik Parepare 1 ya, kelompok 5 di Kecamatan Bacukiki. Alhamdulillah, pemasangan spanduk ini bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum bahwa di masa pandemi ini walaupun sudah diberlakukan new normal, tetapi tetap ada himbauan kepada masyarakat supaya namanya protokol kesehatan tetap dijalankan sesuai mestinya, supaya kita semua alhamdulillah ada dari KKN yang memediasi ini sehingga kita semua dari Portopincam, Kelurahan Bimas Babinsa terlibat kerjasama di dalam pemasangan spanduk ini. Spanduk adaptasi kebiasaan baru tersebut dipasang di beberapa tempat umum termasuk halaman kantor kelurahan, masjid, pinggir jalan, dan tempat umum lainnya yang bisa langsung dibaca oleh masyarakat. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Melalui pemasangan papan himbauan di beberapa titik di keramaian, Tim Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kecamatan Soreang melakukan edukasi kedisiplinan protokol kesehatan. Acara ini melibatkan para lurah sekecamatan Soreang, Babinsa, dan Babinkan Tipmas, serta mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19 di Kota Parepare, Tim Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kecamatan Soreang melakukan edukasi kedisiplinan protokol kesehatan melalui pemasangan papan himbauan di beberapa titik keramaian. Kegiatan yang dipimpin langsung Camat Soreang, Dede Hari Rustaman ini melibatkan para lurah sekecamatan Soreang, Babinsa dan Babinkan Tipmas, serta mahasiswa KKN Unhas. Camat Soreang Dede Hari Rustaman yang ditemui pada Kamis 6 Agustus 2020 mengatakan pemasangan papan himbauan ini dilakukan untuk lebih menekankan agar masyarakat bisa lebih intensif dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya, ini adalah salah satu program kami dari tim Satgas Kecamatan Soreang untuk mengingatkan melalui papan bicara dalam bentuk himbauan untuk menaati protokol kesehatan yang salah satunya itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing dengan jaga jarak. Dan alhamdulillah untuk kemarin kami sudah memasang 3 papan bicara maupun himbauan. Ada 3 jenis yang kami pasang di sana di 6 titik, dan insyaallah untuk kedepannya dan mungkin lusa kami akan menyebarkan lagi papan himbauan tersebut. Selain memasang papan himbauan protokol kesehatan di beberapa titik keramaian, Satgas COVID-19 Kecamatan Soreang juga mendistribusikan sejumlah tempat cuci tangan yang berasal dari bantuan Depot Pertamina Kecamatan Soreang yang berjumlah 12 unit untuk diletakkan di tempat-tempat umum. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara Kepala Kantor Cabang BPJS Parepare Muhammad Aras menggelar sejumlah pertemuan dengan awak media dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang membahas tentang jaminan kesehatan. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare baru-baru ini menggelar media gathering di Teras Empang. Kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Parepare Muhammad Aras mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Aras menjelaskan, adapun latar belakang lahirnya Perpres ini, yakni putusan Mahkamah Agung nomor 7P/HUM/2020 perkara hak uji material yang melibatkan pasal 34 ayat 1 dan 2. Untuk perubahan Perpres dari Perpres 75 ke Perpres 64 ini yang mengalami perubahan itu terutama untuk iuran segmen penerima pekerja bukan penerima upah atau yang dikenal juga dengan peserta mandiri. Ya, jadi sebelumnya di Perpres 75 itu untuk kelas 1 180.000, kemudian kelas 2 110.000, kemudian untuk kelas 3 42.000. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.